Nanti akan kuterangkan. Wiro menggeleng-gelengkan kepala. Dalam hati dia berkata, waktu aku ketahuan mengintip mereka mandi, mataku dicopot 3 hari. Kalau aku tertangkap basah menyebadani gadis satu ini, pasti anuku akan ditanggalkan. Bukan cuma 3 hari, bisa-bisa selama-lamanya. Celaka diriku. Selagi Wiro berpikir begitu, tiba-tiba dia mendengar suara berdesir. Astaga! Wiro melihat 7 jalur tiang besi panas pembara perlahan naik ke atas, makin lama makin tinggi. Pada saat ketinggian mencapai sepinggul, tiba-tiba satu bayang berkelebat menyusul bentakan keras. Tidak kusangka ada pengkhianat di tempat ini. Gadis di depan Wiro menjadi pucat pasi, keluarkan suara tertahan lalu jatuhkan diri ketakutan setengah mati. Ratu Duyung tegak dengan tangan kiri diletakkan di pinggang. Dia lambaikan tangan kanannya. 7 tiang besi yang tadi naik ke atas perlahan kembali turun menutup ruangan segitiga itu. Berdiri, bentak sang ratu. Gadis baju hitam yang mendekam di lantai perlahan berdiri. Tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya seputih kain kafan. Kau tahu kesalahanmu? Bentak sang ratu. Saya tahu, Ratu. Katakan. Saya berkhianat. Saya hendak membebaskan pemuda ini. Saya tahu saya salah. Itu kesalahan pertama dan bisa kuanggap kecil. Tapi lekas katakan kesalahanmu yang kedua yang sangat besar dan tidak ada ampunnya. Saya hendak membuka satu rahasia pada pemuda ini. Saya mengajaknya. Cukup! Bentak sang ratu. Kau tahu apa hukuman yang bakal kau terima? Si gadis mengangguk dan jatuhkan diri ke lantai. Kelihatannya dia pasrah menerima hukuman karena tak mungkin mengelak dan tak mungkin minta ampun. Ratu Duyung angkat tangan kanannya. Jari telunjuk tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru angker. Perlahan jari itu dituringkan, turun ke arah sosok tubuh anak buahnya yang berlutut di lantai. Ujung jari bergerak 3 kali berturut-turut. Cahaya biru berkiblat. Gadis di lantai keluarkan pekikan panjang, lalu terputus. Ketika Wiro menatap ke depan, dinginlah tengkuk murid Sinto Gendeng ini. Di antara kepulan asap yang berbau sengit seperti daging dipanggang, Wiro melihat sisa tubuh gadis ini hanya tinggal jerangkong alias tulang beluang berwarna biru. Ilmu kesaktian apa yang barusan dilancarkan perempuan ini? Hingga dalam sekejapan bukan saja membunuh anak buahnya, tapi juga merubah menjadi jerangkong. Murid Sinto Gendeng membatin, lalu pandangannya dialihkan pada wajah Ratu Duyung yang tampak dingin. Tenang, seolah tak ada terjadi apa-apa di tempat itu. Dia membunuh gadis cantik anak buahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja. Saat dia memandangi Ratu Duyung seperti itu, sang ratu tiba-tiba palingkan mukanya ke arahnya. Pandangan mereka saling beradu. Untuk beberapa lamanya tak ada yang mau menghindar ataupun berkedip. Pendekar Rasa II tak mau menghindar ataupun berkesip. Pendekar Rasa II tak mau mengalah. Dia memandang terus hingga diam-diam Ratu Duyung merasa getaran aneh menjalari tubuhnya. Perempuan ini masih berusaha terus memandangi pandangan Wiro, namun akhirnya sambil menjentikkan 2 jari tangannya, dia memandangi ke langit-langit di atasnya. Tak lama setelah suara jentikannya menggema, di sepanjang lorong batu, 4 orang gadis berpakaian hitam muncul. Singkirkan sampah tak berguna ini, kata sang ratu sambil menggoyangkan kepalanya ke arah tulang belulang yang bergeletakkan di lantai. 4 anak buah Ratu Duyung segera melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama setelah jerangkong baru diangkat dari tempat itu, Ratu Duyung balikkan tubuhnya sebelum mengerling ke arah pendekar Rasa II Wiro Sableng. Berselang 2 hari, 4 orang anak buah Ratu Duyung muncul di depan ruang penantian. Keempatnya langsung menekap hidung karena penciuman mereka disengat oleh bau pesing. Wiro Sableng tertawa lebar. Masih untung aku hanya kencing di tempat ini. Kalau aku buang air besar, baru kalian rasa. 2 hari disekap tanpa diperkenankan keluar. Apa tidak gila? Tidak usah banyak bicara. Lekas keluar dan ikut pada kami, kata salah seorang dari 4 gadis. Kawannya menambahkan, jangan coba-coba melarikan diri. Selain tak bakal bisa lolos dari tempat ini, salah-salah kau bisa menemui ajal seperti gadis yang coba berkhianat 2 hari lalu. Wiro keluar dari ruang penantian. Sambil melangkah, dia menjawab, 4 orang gadis cantik minta aku mengikuti. Tolol kalau aku melarikan diri. Mau kalian bawa kemana aku ini? Pertama, kau harus membersihkan diri di Pancuran Putih. Setelah itu, kau akan kami bawa ke Bukit Awan Putih, menerangkan salah seorang gadis. Sesuai keterangan yang dikatakan tadi, Wiro dibawa ke sebuah tempat di mana terdapat sebuah pancuran yang airnya berwarna aneh, yaitu bening putih. Di tempat itu telah tersedia seperangkat pakaian hitam bersih lengkap dengan daster hitam. Wiro memandang pada 4 gadis pengawalnya lalu bertanya, kalian mau ikutan mandi bersama-sama? Jangan berani bicara kurang ajar, sentak gadis di sebelah kanan. Dia memberi isyarat pada 3 kawannya lalu Wiro selesai mandi dan berpakaian ke 4 gadis itu. Tahu-tahu sudah muncul lagi di tempat itu. Kalian pengawal-pengawalku yang setia, memuji Wiro sambil tersenyum. Cuma aku sanksi, jangan-jangan ketika aku mandi ada di antara kalian yang mengintip. Pemuda bermulut lancang, kalau tidak ingat perintah ratu membawamu segera ke Bukit Awan Putih, mau rasanya kami menghajarmu lebih dahulu di tempat ini. Wiro tertawa gelak-gelak. Sobatku cantik, aku hanya bergurau, jangan diambil hati. Setiap hari kalian selalu menghadapi suasana yang mencekam. Apa salahnya sesekali bergurau? 4 orang gadis cantik itu tidak menjawab. Mereka membawa Wiro memasuki sebuah lorong. Ketika keluar dari lorong itu, murid Sinto Gendeng jadi terheran-heran. Di depannya dia melihat sebuah dataran tinggi. Ada 4 jalur tangga batu menuju ke puncak pendataran. Di atas di mana terdapat sebuah batu besar
bulat berwarna hitam legam. Sekitar 10 tombak di atas batu kelihatan seperti ada awan putih menggantung. Memandang berkelilingnya membuat Wiro merasa heran. Ialah tempat itu berada dalam keadaan malam hari. Padahal sebelumnya ketika dia mandi di pancuran hari masih siang. Agak jauh di sebelah kanan batu hitam bundar dan rata tampak di sebelah kanan batu hitam. Meskipun agak jauh, namun Wiro segera bisa mengenali orang itu bukanlah adalah Ratu Duyung. Naiki tangga sebelah kanan, langsung tegak di atas batu-batu bundar hitam. Seorang gadis berpakaian hitam berbicara pada Wiro. Wiro memandangi sekali lagi ke puncak dataran tinggi. Hah, malam hari. Apa benar ucapan Ratu Duyung malam ini bulan purnama 14 hari akan muncul? Aku sama sekali tidak melihat langit malam. Tak ada bintang-bintang. Tempat apa ini sebenarnya? Satu tangan mendorong punggung Wiro seolah memaksanya agar segera menaiki anak tangga batu yang berundak-undak sebanyak 77 buah. Kakinya terasa pegal dan napasnya agak memburu ketika dia akhirnya sampai di puncak dataran tinggi dan naik ke atas batu rata hitam. Di tempatnya berdiri, dia memandang berkeliling. Di bawah sana semuanya kelihatan serba hitam. Di sebelah atas pemandangan tertutup oleh awan putih aneh. Wiro palingkan kepalanya ke kiri, ke tempat di mana Ratu Duyung berdiri sambil rangkapkan dua tangan di depan dada. Angin malam bertiup kencang dan dingin menyebabkan belahan bajunya di bagian pinggul hingga auratnya tampak lebih putih dalam gelapnya udara. Ratu Duyung, aku tak tahu apa rencanamu. Apakah bulan purnama benar-benar akan muncul di tempat ini? Wiro berseru pada Ratu Duyung. Perempuan cantik itu diam tak bergerak seperti patung, juga tidak menjawab pertanyaan Wiro tadi. Ratu Duyung, sebelum sampai di tempat ini, hari masih siang. Bagaimana bisa tahu kini bisa berubah menjadi malam? Ratu Duyung tetap tidak mau memberi dan tidak mau menjawab. Wiro lalu mengancam. Kalau sang ratu masih tidak bergerak maupun menjawab, Wiro segera gerakkan kakinya untuk melompat turun dari atas batu hitam. Namun gerakannya tertahan ketika mendadak ada hembusan angin luar biasa kencangnya sehingga tubuhnya seperti mau terseret mental di atas batu hitam. Di sebelah sana dilihatnya, pakaian dan rambut Ratu Duyung berkibar-kibar tapi tubuhnya tidak bergeming sedikit pun. Padahal Wiro setengah mati mempertahankan diri agar tidak diseret hembusan angin. Sadar tenaga luar tak mungkin membuatnya bertahan terhadap hembusan angin malam, maka murid Eyang Sinto Gendeng ini segera kerahkan tenaga dalam, salurkan pada kedua kakinya hingga sepasang kaki Wiro Laksana dipantek ke tubuh ke atas batu hitam itu. Perlahan-lahan angin keras surut. Bersamaan dengan itu, keadaan di tempat itu berubah dari gelap menjadi terang temaram. Ketika dia mengangkat kepalanya, Wiro jadi tertegun. Awan putih setinggi 10 tombak di atasnya perlahan-lahan bergerak ke arah timur. Dari bagian yang tidak terhalang lagi merambas cahaya putih redup. Makin jauh awan bergerak ke timur, makin terang cahaya putih. Sepasang mata Pendekar 1-2 mulai melihat langit jauh tinggi di atasnya. Bintang-bintang bertaburan. Astaga, itu langit betulan, kata Wiro tampil tak percaya. Lalu Pendekar 212 berdegup keras. Sedikit demi sedikit dari balik sekelompok awan kelabu menyeruak muncul bulan purnama 14 hari. Wiro melirik ke arah Ratu Duyung. Perempuan itu tidak berdusta, katanya. Langit dan pedataran tinggi bertambah terang begitu bulan purnama muncul semakin besar dan bulat. Cahaya yang putih jernih jatuh di setiap benda pedataran tinggi termasuk sosok tubuh Pendekar 212 yang tegak di atas batu hitam. Tiba-tiba Wiro merasa sekujur permukaan kulitnya menjadi panas. Demikian panasnya hingga bukan saja mandi keringat, tapi badannya bergetar keras. Kedua kakinya seperti goyah. Dia kumpulkan seluruh tenaga agar tidak roboh. Lalu entah apa yang terjadi, tiba-tiba ada letupan kecil disertai kilatan cahaya putih di sekujur tubuhmu dan mukanya. Begitu letupan sirna, hawa panas lenyap berganti dengan hawa dingin. Demikian dinginnya hingga gerahannya berkemelutukan. Tak sengaja Wiro memperhatikan kedua tangannya. Dia hampir tak percaya kulit tangannya yang selama ini berwarna hitam perlahan-lahan berubah menjadi putih. Kulitku berubah kembali ke warna semula, ujar Wiro gembira. Meskipun tubuhnya saat itu diselumuti rasa dingin luar biasa, tapi kegembiraan membuat dia membuka baju hitamnya agar auratnya lebih sempurna terkena siraman cahaya bulan purnama. Aku sembuh, terima kasih Tuhan, kata Wiro mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Saat itu terbayang wajah putih Andini, gadis baju merah berkepanjangan tinggi yang muncul dengan payung tujuhnya. Putih, dimanapun kau berada, aku juga mengaturkan terima kasih padamu. Kau tidak berdusta. Kalau tidak berkat obat yang kau berikan, aku sudah lama menjadi kerak tanah. Udara dingin berangsur-angsur lenyap. Pada saat itulah 4 sosok tubuh berkelebat di sampingnya. Mereka ternyata 4 orang anak buah Ratu Duyung. Ratu meminta kami membawamu ke ruang pertemuan. Beliau siap memberikan wasiat padamu. Memberitahu salah seorang dari 4 gadis. Wasiat? Wasiat apa? Tanya Wiro. Maksudmu kitab wasiat? Kau akan bertemu langsung dengan ratu. Tanyakan saja secara langsung. Gadis di sebelah kanan mengambil baju hitam yang tercampak di atas batu lalu menyerahkannya pada Wiro sambil memberi isyarat agar dia segera mengenakan pakaian itu. Sambil mengenakan pakaiannya, Wiro perhatikan dadanya. Raja 3 angka 212 yang selama ini lenyap tertindih warna hitam kulitnya kini muncul jelas kembali. Wiro tersenyum sambil usap-usap dadanya. Dia melirik ke arah kiri tempat Ratu Duyung sebelumnya berdiri. Ternyata perempuan itu tidak ada lagi di situ. Hei, kenapa kau belum berjalan? Tunggu apa lagi? Gadis di belakang Wiro bertanya sementara 3 kawannya sebelah depan tampak tak sabaran ketika mereka melihat Wiro tegak di atas batu hitam datar. Tunggu dulu.
Mengapa terburu-buru? Aku tidak akan kabur, jawab pendekar 212. Lalu seperti itu, dia hanya seorang diri saja saat murid Sinto Gendeng ini buka ikat pinggang celana hitamnya. 4 gadis anak buah Ratu Duyung jadi berubah wajah mereka dan ada yang melangkah mundur. Apa yang hendak kau lakukan? Bentak salah seorangnya. Jangan berani berbuat kurang ajar di depan kami. Satunya lagi menghardik. Siapa yang mau berbuat kurang ajar? Jawab Wiro tak acuh. Begitu ikat pinggang terbuka dan celananya menjadi longgar, dia meneliti ke bagian orat di bawah celananya. Lalu dia mengangkat kepala dan merapikan ikat pinggangnya. Kembali pemuda ini tersenyum-senyum sendiri. Pemuda aneh. Dia seperti orang yang kurang waras tertawa sendiri. Bisik gadis sebelah kanan pada kawannya. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Balik bertanya kawannya. Pertanyaan itu sempat terdengar oleh murid Sinto Gendeng. Tenang saja dia menjawab. Kalian lihat sendiri keajaiban kulitku tadi. Cahaya bulan purnama membuat kulitku yang hitam kembali ke warna aslinya. Tapi aku masih ragu. Apakah aurat yang terlindung di balik celanaku ini ikut berubah warna? Makanya aku perlu menyelidik. Aku tidak mau jadi manusia belang, putih di atas, hitam di bawah. Ternyata Wiro tidak teruskan ucapannya, malah memandang keempat gadis itu sambil tertawa lebar. Tentu saja mereka sama ingin tahu apa yang terjadi. Apakah perubahan warna kulit Wiro memang menyeluruh atau hanya setengah-setengah? Tapi untuk bertanya tentu saja mereka tidak berani. Sebaliknya Wiro malah menggantung keterangan hingga 4 orang anak buah Ratu Duyung itu menunggu sambil saling pandang. Ternyata, kata Wiro pula, ternyata memang seluruh kulit tubuhku kembali ke warna asal, termasuk... Wiro tidak teruskan ucapannya, tapi keluarkan suara tawa bergelak. 4 gadis berpakaian hitam ketat tampak bersemu merah wajah masing-masing. Kita tinggalkan dulu pendekar 212 Wiro Sableng yang tengah diantar menuju ruang pertemuan guna menemui Ratu Duyung. Kita ikuti perjalanan 3 bayangan setan dan kawannya yang bernama Elang Setan. Seperti yang dituturkan dalam episode Wasiat Dewa, 2 orang manusia berhati setan itu setelah mereka berhasil membunuh pendekar 112 di bukit dekat sumur batu di luar Kartosuro, lalu berangkat menuju puncak Gunung Merapi, tempat salah satu kediaman Pangeran Matahari. Kapak maut Naga Geni 212 serta batu hitam pasangan senjata sakti itu mereka rampas. Di puncak Gunung Merapi, 2 senjata itu mereka serahkan pada Pangeran Matahari. Tentu saja sang pangeran gembira bukan main. Selain sudah memiliki kitab iblis, kini juga menguasai 2 senjata sakti milik musuh bebuyutannya itu. Dengan kitab iblis berada di tangannya, dia merasa yakin walau 2 senjata mustika itu masih berada di tangan Wiro, dia akan sanggup menyelamatkan dan menamatkan riwayat pendekar 212. Apalagi kini Wiro tanpa 2 senjata yang diandalkan itu. Pertemuan dengan Pangeran Matahari, apalagi dapat menyerahkan kapak maut Naga Geni 212 serta batu hitam sakti di pihak lain, juga menggembirakan 3 bayangan setan dan Elang Setan. Mereka bukan saja menyenangkan hati Pangeran Matahari, tapi sekaligus bermaksud menagih janji mendapatkan obat penawar racun 100 hari yang dulu dicokokkan sang pangeran pada mereka. Celakanya, Pangeran Matahari tidak percaya begitu saja bahwa 2 orang itu benar-benar telah membunuh pendekar 212. Karena itu, dia menyuruh 3 bayangan setan dan Elang Setan untuk membawa potongan kepala murid Sinto Gendeng itu. 3 bayangan setan dan Elang Setan tidak bisa berbuat apa-apa karena kembali Pangeran Matahari menipunya dengan berpura-pura memberikan obat penawar racun, padahal yang mereka telan adalah racun 300 hari. Melewati perjalanan yang jauh dan sulit, akhirnya 3 bayangan setan dan Elang Setan sampai di bukit di mana terletak sumur batu itu. Namun mereka sama sekali tidak menemukan mayat pendekar 212, tulang belulang atau jerangkonya pun tidak. Celaka, mayat pemuda itu tidak ada lagi di sini. Bekasnya pun tidak kelihatan, kata Elang Setan. 3 bayangan setan memandang berkeliling. Bangkai-bangkai lainnya masih berserakan di sekitar sini, katanya sambil memperhatikan tulang belulang beberapa tokoh silat yang menemui ajal di tempat itu beberapa waktu lalu. Jangan-jangan waktu kita tinggalkan manusia itu belum benar-benar mati, kata Elang Setan. 3 bayangan setan jadi tak enak mendengar kata-kata sahabatnya itu. Pukulan raksasa 3 bayangan yang keluar dari batok kepalaku bukan pukulan sembarangan. Sekalipun dia punya 3 nyawa, kematian tak bakal lolos dari dirinya. Aku menduga mayatnya dilarikan binatang buas yang menemukannya masih dalam keadaan segar. Mudah-mudahan saja begitu, kata Elang Setan. Lalu menambahkan, tapi jika kita lihat mayat-mayat yang ada di sini, tak satupun yang ada disentuh binatang buas. Elang Setan menepuk-nepuk baju tebal dekilnya hingga debu yang menempel berterbangan di udara. Kita harus mencari akal. Kalau kepala pendekar 112 tidak bisa kita serahkan pada Pangeran Matahari, berarti nyawa kita berdua tidak ketolongan, kata 3 bayangan setan pula. Untuk beberapa lamanya 2 orang itu duduk di lereng bukit sambil saling berdiam diri. Kau ingat kejadian waktu kita baru saja membunuh pendekar 212? Elang Setan tiba-tiba membuka mulut. Kejadian yang mana? Tanya 3 bayangan setan seraya mencoba mengingat-ingat. Waktu itu langit ada 7 buah payung melayang. Seorang perempuan bergantung pada salah satu payung itu. Aku ingat sekarang, kata 3 bayangan setan seraya bangkit berdiri. Siapapun makhluk yang terbang memakai payung itu, pastilah dia seorang berkepandaian yang sangat tinggi. Pasti dia yang telah mengambil mayat pendekar 212. Kita harus menyelidik, mencari tahu siapa adanya perempuan berpayung itu, kata Elang Setan pula. Setauku tak pernah mendengar tentang seorang sakti berpayung. Kita harus menyebar orang untuk menyerap berita. Bagaimanapun mahalnya urusan ini, nyawa kita jauh lebih mahal. Apa rencanamu? Mendatangi kota raja,
Mencari berita, tanya tiga bayangan setan. Elang setan begini, orang berkepandaian tinggi jarang mau berada di tempat ramai seperti kota raja. Aku yakin orang yang berpayung itu bukan tokoh silat berasal dari tanah Jawa ini. Besar kemungkinan dia datang dari seberang. Jika orang seberang kemunculannya di sini, pastilah membawa satu maksud dan keperluan besar. Mungkin juga mencari kitab iblis itu. Tiga bayangan setan angguk-anggukan kepala tanda setuju dengan jalan pikiran sahabat atau saudara angkatnya itu. Kalau dia mencari kitab iblis, berarti dia akan berhadapan dengan Pangeran Matahari. Tapi mungkin dugaan kita salah. Mungkin dia bukan mencari kitab iblis. Sebaliknya, kita membicarakan persoalan ini sambil meneruskan perjalanan. Aku setuju. Tapi kemana tujuan kita saat ini? Dari sini, tanya tiga bayangan setan pula. Di Sleman ada dua orang yang perlu kita temui. Pertama, seorang bekas juru ramai keraton berasal dari Belambangan. Orang ini bisa dimintai bantuan untuk lihat secara gaib. Orang kedua, seorang bekas gembong penjahat bernama Warok Timbul Ireng. Ratusan anak buahnya bertebaran di mana-mana. Jika kita bayar cukup tinggi, dia bisa mengerahkan orang-orang untuk mencari tahu perempuan berpayung 7 itu. Tiga bayangan setan tepuk bahu. Saudara elang setan seram berkata, tidak percuma aku punya saudara sepertimu. Otakmu ternyata encer juga. Kita akan mengadakan perjalanan jauh. Kita harus mencari kuda tunggangan. Kedua orang bermuka seram itu segera tinggalkan lereng bukit, berlari cepat menuju ke arah timur. Orang mengenakan belangkong kuning itu menderak kudanya bertubi-tubi agar tunggangannya berlari lebih kencang. Saat itu, tempat tengah hari dan sang surya bersinar sangat terik. Di satu persimpangan dia membelok ke kiri memasuki jalan menuju Wates. Dia merasa lega ketika akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu sebuah rumah minum yang merangkap tempat perjudian gelap. Kabarnya, banyak orang yang penting dari kota raja yang datang ke tempat itu untuk berjudi. Setelah menambatkan kudanya, lelaki berbelangkon kuning ini cepat masuk ke dalam rumah minum, langsung menuju ke belakang, terus menaiki tangga bertingkat di atas di mana terletak dua buah ruangan besar perjudian. Bau minuman keras bercampur asap rokok menyambung hidung orang ini begitu dia menyelinap masuk ke dalam ruangan judi di sebelah kiri. Seorang laki-laki berbadan tinggi besar berewokan serta membekal sebilah golok cepat mendatanginya dan mendorong dadanya. Dia adalah salah satu dari 4 orang bertugas sebagai penjaga rumah judi itu. Belangkon kuning, aku tidak pernah melihat kowe di sini sebelumnya. Dari tampangmu, aku tahu kowe kemari bukan untuk berjudi. Apa mau kowe datang ke sini? Aku mencari seseorang. Ini bukan tempat mencari orang, tapi tempat judi. Lekas minggat dari sini atau kupintir rupanya, atau kupintir kepalamu. Rupanya kau tidak mau meninggalkan tempat itu. Dia segera bertindak masuk kembali. Manusia sampret. Memang kau minta dikebuk. Pengawal rumah judi itu lalu hantamkan tinju kanannya ke muka si belangkong kuning. Sesaat lagi tinju itu akan menemukan rahannya. Tiba-tiba satu tangan berbulu menahan tinjunya. Pengawal ini hendak berteriak marah, tapi begitu dia berpaling dan melihat siapa adanya orang yang menahan tinjunya, cepat-cepat dia melangkah mundur lalu membungkuk. Dia memang mencariku. Kau boleh pergi. Pengawal tinggi besar itu menyergai, membungkuk sekali lagi ketika orang yang barusan bicara menyelipkan sekeping uang ke dalam genggamannya. Orang yang memberikan uang ini kepalanya sulah alias botak di sebelah kiri, sedang bagian kanan ditumbuhi rambut sangat lebat dan aut-autan. Tampangnya tampak angker karena selain ditutupi kumis dan bewok tebal, mata kanannya mendelik besar sedang mata kiri senantiasa seperti terbejam. Di kening ada 3 buah guratan aneh. Orang ini bukan lain adalah 3 bayangan setan. Kau membawa kabar bagus, tanya 3 bayangan setan sambil memegang bahu si belangkong kuning. Orang yang tanya mengangguk. Kau berhasil mengetahui di mana perempuan itu berada? Yang ditanya sambil mengangguk. 3 bayangan setan berpaling lalu mengangkat tangannya pada elang setan yang sedang asyik berjudi. Melihat tanda yang diberikan, 3 bayangan setan elang setan segera teguk minuman habis ke dalam kendi itu kecil itu lalu tinggalkan meja judi. Ketiga orang turun ke bawah. Di satu tempat si belangkong kuning berikan keterangan. Perempuan itu ada di pesisir selatan, di sekitar Muara Kali Opak. Beberapa kali dia terlihat di pantai, sepertinya tengah mencari sesuatu atau menunggu kedatangan seseorang. Berpakaian merah. Berpakaian merah? Tanya elang setan. Si belangkong kuning mengangguk. Membawa 7 payung, ujar elang setan. Saya melihat dia membawa bungkusan besar pada punggungnya. Ada gagang-gagang menyembul, bukan gagang senjata. Mungkin sekali memang gagang payung. Bagus. Ini bagian dari kujanjikan, kata 3 bayangan setan seraya mengeruk saku jubah hitamnya. Ketika si belangkong hendak menerima 3 bayangan setan tidak segera melepaskan uang dalam genggamnya, tapi mencekal tangan orang. Kalau kau memberi keterangan dusta, ingat baik-baik. Kami akan berdua akan mendatangimu dan mencarimu. Kau akan mampus dengan kepala terbelah. Mengerti? Orang itu mengangguk. Begitu tangannya dilepaskan, dia cepat-cepat tinggalkan tempat itu. 3 bayang setan berpaling pada elang setan. Baiknya kita berangkat sekarang, katanya.
Menjelang matahari terbenam, di balik sebuah bukit terkembang melayang di udara, pada gagang payung berwarna merah kelihatan bergantung seorang gadis berpakaian merah. Dia bukan lain adalah Putih Andini yang menolong Wiro dari bahaya maut akibat pukulan makhluk raksasa kejadian yang keluar dari kepala 3 bayangan setan. Begitu mendarat di lereng bukit, gadis itu tancapkan payung merahnya di tanah sementara payung-payung yang lain melayang turun lalu menancap sendiri-sendiri di tanah bukit itu. Wajahnya tampak menarik nafas panjang, seolah ada yang disesalinya. Sejak beberapa waktu lalu sebenarnya dia telah menguntit pendekar 212 Wiro Sableng terus-menerus secara diam-diam. Sesuai tugas yang diberikan oleh gurunya, dia harus mendapatkan kitab putih wasiat dewa. Menurut sang guru hanya Wiro yang akan mengetahui di mana beradanya kitab sakti itu. Begitu kitab itu ada di tangan Wiro, dia hanya merampasnya. Bahkan sesuai perintah guru, dia harus membunuh pemuda itu jika Wiro tidak mau menyerahkan kitab putih wasiat dewa. Ketika Wiro mendapat celaka dihantam 3 bayangan setan di bukit luar Kartosuro itu, sebabnya dia menyelamatkan pendekar 212 agar kelak Wiro bisa menyelamatkan dan membawanya ke tempat di mana beradanya kitab putih wasiat dewa itu. Namun pertemuan dengan Wiro Sableng telah membawa kesan mendalam pada diri si gadis. Dia memang harus mendapatkan kitab putih wasiat dewa itu, tapi apakah dia harus membunuh Wiro? Hati kecilnya secara jujur mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki rasa tega untuk melaksanakan itu. Penguntitan dilakukan Putih Andini membawanya ke muara Kali Opak. Namun dia tidak segera dapat mengikuti Wiro ketika pemuda itu memasuki perahu putih bersama nelayan aneh bercaping mengenakan cadar penutup wajah. Dia mengalami kesulitan mendapatkan perahu. Untuk terbang di laut terbuka seperti itu tak bisa dilakukannya karena pasti Wiro akan melihatnya. Dia menunggu sampai perahu putih tumpangan Wiro berada agak jauh di tengah laut. Ketika akhirnya dia meninggalkan pantai bersama payung-payungnya ke tengah laut, hanya ditemuinya pecahan-pecahan perahu putih terombang-ambing kian kemari dipermainkan ombak. Wiro dan juga pemilik perahu putih itu tidak kelihatan sama sekali. Apa yang terjadi dengan dirinya? Membatin Putih Andini. Perahunya tenggelam, tapi tak ada badai di laut. Atau hancur dihantam ikan buas? Mungkin ditelan pusaran ombak seperti yang pernah dijelaskan orang nelayan itu. Putih Andini menarik nafas panjang. Aku harus berkemah di sini. Aku akan menunggunya sampai dia muncul lagi. Aku tidak yakin dia telah menemui ajal. Pendekar cerdik seperti dia punya 1001 akal dan menyelamatkan diri. Lebih dari seminggu menunggu, Wiro tak kunjung muncul. Putih Andini kini benar-benar gelisah. Kalau aku sampai kehilangan jejaknya, berarti aku tak akan bakal mendapatkan kitab putih wasiat dewa untuk itu selama-lamanya. Lebih baik aku bersikap menyelidik. Aku harus mencari perahu sewaan. Kalau tak ada yang mau menyewakan, terpaksa aku mencuri. Di tengah laut aku tak bisa menyelidik lebih saksama dengan menggunakan payung terbang. Berpikir sampai di situ, si gadis segera meripat 7 payungnya. Ketika dia hendak memasukkan payung itu ke dalam kantong perbekalan besar, tiba-tiba mendengar suara derap kaki kuda mendatangi. Ada 2 penunggang kuda, kata Putih Andini dalam hati yang bertelinga tajam dan segera tahu berapa orang yang mendatanginya. Dia tidak menunggu lebih lama. 2 penunggang kuda itu muncul dari balik lereng bukit di depannya. Kejut si gadis bukan alang kepalang. Dia memang belum pernah bertemu muka dan kedua orang itu. Tapi dari tampang dan dandan kudanya, dia segera tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan siapa. Putih Andini terus terang penuh waspada. Amboy, darah cantik yang kita cari selama ini tengah bersiap pergi. Sobatku, untung kita tidak terlambat, kata penunggang kuda di sebelah kanan. Dia bukan lain adalah 3 bayangan setan. Begitu selesai bicara terus melompat turun dari punggung kudanya. Saudara angkatnya Elang Setan menyusul turun dari kuda. Begitu menjejakkan tanah, Elang Setan cepat mendekati 3 bayangan setan dan berbisik. Aku tidak menyangka orang yang kita cari ini ternyata seorang gadis cantik rupawan. Dengar 3 bayangan setan. Kalau urusan dengan dia selesai, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku perlu menghibur diriku barang 2-3 hari. Pikiran kotormu sama dengan otak iblisku, jawab 3 bayangan setan dengan berbisik pula. Malah aku ada rencana. Kalau kita tidak dapatkan kepala pendekar 212, gadis ini kita bisa serahkan kepada Pangeran Matahari. Dia pasti senang dan syukur-syukur menganggap gadis ini sebagai pengganti kepala pendekar 212. Rencana bagus, kata Elang Setan. Lalu mendahului melangkah mendekati Putih Andini. Kalian siapa dan ada keperluan apa? Menegur Putih Andini dengan sikap tenang walau hatinya berdebar. Sebagai gadis persilatan yang belum lama dilepas turun gunung oleh gurunya, tampang-tampang angker 2 manusia di depannya, mau tak mau membuat hatinya berdebar juga. Apalagi dia sudah tahu sebelumnya tentang tindak tanduk dan segala keganasan mereka. Dengan senang hati kami akan memperkenalkan diri, kata Elang Setan pula. Aku yang buruk rupa tapi berhati emas ini biasa disebut panggilan Elang Setan. Habis berkata begitu, Elang Setan membungkuk seraya melambaikan tangan kanannya ke kiri dan kanan. Sinar hitam kemerahan membersit keluar dari kuku-kuku jarinya yang panjang-panjang. Lalu dia menuding dengan ibu jarinya ke arah 3 bayangan setan. 3 bayangan setan tertawa lebar. Setelah kedip-kedipkan mata kanannya yang besar, dia pun membungkuk sambil berkata, Aku yang jelek ini dikenal dengan julukan 3 bayangan setan.
Kami berdua adalah saudara angkat. Kalau kami boleh bersombong diri, seantero daratan di sana sekitar sini, dari utara sampai selatan adalah di bawah kekuasaan dan pengawasan kami. Itu sebabnya, begitu tahu ada darah cantik berkepandian tinggi berada di tempat ini, sebagai tuan rumah yang baik, kami layak menyambut dan mengucapkan selamat datang. Pasti mereka melihat aku waktu turun di bukit di luar Kartosuro tempo hari. Kalau dulu mereka sengaja melarikan diri dan kini sengaja mendatangi, berarti mereka mengandung maksud tertentu, kata Putih Andini dalam hati. Terima kasih atas budi baik kalian yang mau mencariku. Terima kasih untuk ucapan selamat datang, kata Putih Andini seraya tersenyum manis sambil membuat elang setan dan 3 bayang setan jadi beringasan mabuk kepaya. Kami lihat kau tengah bersiap-siap untuk pergi. Kami harap tak usah terburu-buru. Kami ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Jika urusan bisa selesai dengan cepat, kami akan mengundangmu ke puncak Gunung Merapi, ujar elang setan pula, dan dia maju lagi 2 langkah hingga jaraknya dengan Putih Andini hanya terpisah 5 langkah kini. Kalian benar-benar tuan rumah yang baik. Pertanyaan apa yang hendak kalian ajukan? Bertanya Putih Andini seraya menyusun 7 buah payung yang ada dalam kantong besar perbekalannya sebelum dipukul di punggung. Beberapa waktu lalu, terjadi suatu peristiwa besar di satu lereng bukit di luar Kartosuro. Pendekar kawakan yang dikenal julukan Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng menemui kematian di tempat itu. Putih Andini menunjukkan wajah pura-pura terkejut. Pasti matinya bukan karena sakit. Seseorang telah membunuhnya. Elang setan anggukan kepala. Jika seorang sehebat Pendekar 212 dibunuh orang, pasti yang membunuhnya seseorang berkependean sangat tinggi. Kalian tahu siapa yang membunuh tokoh silat muda itu? Itulah yang kami ingin tahu, jawab elang setan. Selain itu, menyambung 3 bayangan setan, kami mendapat tugas dari seorang yang sangat dekat dengan Pendekar 212 untuk mencari jenazahnya, guna diurus untuk disemayamkan sebaik-baiknya. Putih Andini angguk-anggukan kepalanya beberapa kali lalu bertanya, lantas, hal apa yang kalian harapkan dariku? Kalau kami tidak salah, pada waktu itu kejadian itu, kau terlihat berada sekitar bukit itu. Mungkin bisa memberi keterangan apa yang terjadi dengan mayat Pendekar 212. Aku memang turun ke bukit. Memang kulihat banyak mayat bertebaran di sumur batu. Kebanyakan sudah bau busuk. Namun aku tidak melihat mayat Pendekar 212 atau yang punya ciri-ciri seperti dia. Mungkin. Putih Andini pura-pura berpikir-pikir. Mungkin apa? Tanya 3 bayangan setan. Waktu masih melayang di udara, aku melihat ada 2 orang terburu-buru meninggalkan lereng bukit. Salah satu di antara mereka memanggul sosok tubuh. Mungkin sekali 2 orang itu yang membawa mayat Pendekar 212. Sayang, aku tidak bisa menyelidik lebih jauh. 3 bayangan setan dan elang setan kini jadi saling pandang mendengar kata-kata Putih Andini itu. Tentu saja mereka tidak mau menceritakan bahwa 2 orang yang terlihat lari itu adalah mereka sendiri yang tengah membawa sosok bidadari angin timur. Baiklah. Kalau kau memang tidak tahu apa yang menyangkut mayat Pendekar 212, kata 3 bayangan setan pula. Sekarang, bagaimana dengan undangan kami untuk membawamu ke puncak Gunung Merapi? Gunung Merapi cukup jauh dari sini. Memangnya ada pesta apa di sana hingga mengundang segala? Elang setan dan 3 bayangan setan tertawa gela-gela. Sama sekali tidak ada pesta atau hajat apapun di sana, jawab elang setan. Kami membawamu di sana karena ingin memperkenalkan dirimu dengan seorang tokoh luar biasa dunia persilatan. Sambil bicara, elang setan maju 2 langkah. Siapa gerangan tokoh luar biasa yang kau maksudkan itu? Tanya Putih Andini. Pernah mendengar nama Pangeran Matahari? Ujar 3 bayangan setan. Pangeran Matahari? Suruh Putih Andini. Siapa tidak kenal dengan raja di raja dunia persilatan itu? Namanya tembus sampai ke pulau kediamanku di tanah seberang. Kepadanya lah kami akan mempertemukan dirimu. Sungguh menyenangkan dapat bertemu dengan tokoh seperti Pangeran Matahari. Tapi apakah rencana itu tidak bisa ditunda dulu? Untuk bertemu dengan orang sehebat dia, aku yang tolol ini tentu perlu persiapan agar tidak kikuk jika berhadapan. 3 bayangan setan mengulum senyum. Pangeran Matahari, orangnya sangat baik. Dia tidak pernah memandang rendah siapapun. Sekali kau bertemu dan pasti akan tertarik. Dia sudah bersahabat dengan siapa saja. Dia mudah bersahabat dengan siapa saja. Di samping itu wajahnya sangat gagah. Dia gagah, kau cantik. Sungguh cocok. 3 bayangan setan dan elang setan tertawa gela-gela. Putih Andini tersipu-sipu lalu berkata, harap dimaafkan. Saat ini aku punya tugas yang harus dijalankan. Bagaimana kalau kita bertemu lagi di sini selang 30 hari di muka? Aku pasti akan mengikuti kalian. Jangankan ke puncak Gunung Meraki, ke puncak Makmero pun aku mau pergi. Apalagi bersama orang gagah seperti kalian berdua. Sayang sekali, kata 3 bayangan setan. Sayang sekali. Kalau kami terpaksa memaksa, ujar elang setan pula seraya maju 2 langkah. Pada jarak yang hanya tinggal 1 langkah dari hadapan Putih Andini, orang ini melompat sambil susupkan 1 totokan di dada si gadis. Putih Andini yang sejak tadi memang telah berwaspada begitu melihat gerakan orang yang cepat segera berkelit ke samping sambil mengangkat kantong pembekalannya dan meletakkannya di punggung. Melihat gerakan si gadis, mau tak mau 3 bayangan setan jadi berkedip. Mengelakkan serangan saudara angkatnya saja merupakan satu hal yang tidak mudah, tapi si gadis melakukannya sambil mengangkat barang yang kelihatannya cukup berat dan dia jadi
lebih terkejut sewaktu Putih Andini membuat gerakan berputar dan tahu-tahu kaki kanannya menyambar ke muka elang setan. Kalau lelaki ini tidak lekas melepas mengelak, pasti rahangnya sudah dimakan tendangan Putih Andini. 3 bayangan setan cepat melompat pegangi pundak saudara angkatnya yang saat itu hendak kembali menyerang. Bukan hanya sekedar untuk menotok, tapi akan pergunakan jari tangannya yang berkuku-kuku panjang. Sabar sedikit elang setan. Sobat cantik ini masih bisa kita atur. Lalu sambil berdehem dan cengar-cengir 3 bayangan setan berkata, harap dimaafkan saudaraku yang memang punya sifat tak sabaran dan lekas naik pitam. Putih Andini tertawa. Aku sudah tahu sandiwara kalian. Mengapa mesti berpura-pura? Gadis cantik, kami tidak berpura-pura. Kami ingin mempertemukanmu dengan Pangeran Matahari untuk maksud baik. Kalau kalian berjodoh dengan dia, kami tentu dapat pahala juga. Kalian tidak lebih baik daripada iblis bermuka setan. Pangeranmu itu tidak lebih baik dari kalian. Dengar, aku melihat wajah aneh pada bibir kalian. Di dalam tubuh kalian pasti ada sejenis racun jahat yang perlahan-lahan pasti akan membunuh kalian berdua. Mungkin ada hubungannya dengan maksud kalian mencari mayat Pangeran Pendekar 212 dan mengajakku ke puncak Gunung Merapi. 2 orang di hadapan Putih Andini sama-sama terkedip mendengar ucapan si gadis. Keduanya tak habis pikir bagaimana gadis itu bisa mengetahui keadaan diri dan maksud mereka. Selagi hari masih siang, sebaliknya kalian lekas angkat kaki dari hadapanku. Gadis cantik ini rupanya tak bisa diatur, kata 3 bayangan setan. Kalau begitu, biar kita gebuk dan pegangi di tempat ini juga, ujar elang setan sambil menyeringai lebar. Kau betul. Jangan terlalu keras memberi pelajaran padanya. Bagaimana kalau kau pergunakan kuku-kuku jarimu untuk merobek pakaian dan menelanjangi tubuhnya lebih dahulu? Aku ingin menyaksikan satu pemandangan bagus agar mataku tidak keburu lamur. Putih Andini sudah lama mendengar riwayat 2 manusia jahat ini. Selain berhati-hati, dia tak mau memberi kesempatan sebelum elang setan menyerbu. Gadis ini berkelebat hantamkan tangan kanannya ke arah dadap si lawan. Selarik angin dingin menyambar, elang setan terkejut besar sewaktu tubuhnya menjadi terhuyung. Cepat dia dorongkan tangan kanannya ke depan. 5 larik sinar hitam berkemerahan bertabur di kuku-kukunya jarinya, membuat angin serangan Putih Andini bersibak ke samping. Selagi gadis ini memasang kuda-kuda menyelipkan serangan baru, elang setan mendahului. Putih Andini melihat 10 sinar hitam kemerahan berkiblat di matanya. Si gadis tak berani menangkis ataupun membalas. Kedua kakinya dijejakkan ke tanah. Seperti anak panah, tubuhnya melesat ke udara. Elang setan yang tak mau melepaskan lawan begitu saja cepat memburu. Kembali 10 silarik sinar hitam merah melesat ke arah Putih Andini. Sambil melompat tadi, Putih Andini gerakkan tangan kanannya ke punggung mencabut 1 dari 7 payung yang ada dalam buntalan pembekalannya. Lalu terdengar suara plup. Elang setan dan 3 bayangan setan terkejut ketika melihat di udara di depan tubuh gadis berbaju merah itu berputar sebuah payung berwarna hijau. Ternyata Putih Andini telah mengambil payung hijau dan sekaligus mengembangkannya. Begitu payung terkembang, jari-jari tangannya disentakkan. Payung hijau berputar deras mengeluarkan deru dahsyat. Elang setan berseru kaget ketika melihat bagaimana putaran payung hijau itu menggulung serangan 10 kukunya, dan ketika si gadis mendorongkan payungnya ke depan, 10 cahaya hitam yang keluar dari kuku itu membalik menghantam ke arahnya. Sambil berteriak, elang setan jatuhkan diri ke tanah, berguling selamatkan diri. Begitu dia berguling di bawah sosok Putih Andini, secepat kilat dia melompat seraya lepaskan 1 pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Pada saat elang setan jatuhkan diri, Putih Andini lepaskan payung hijaunya. Payung itu kini melayang berputar-putar di udara. Ketika lawan lewat di bawahnya, si gadis cabut payung kedua, yakni payung putih. Begitu elang setan menyerang, payung putih menukik laksana kilat. Payung mengembang dengan bagian runcing menusuk ke arah bahu elang setan. Karena dalam keadaan marah karena kedua kalinya serangannya gagal, elang setan menjadi nekat. Dia kerahkan tenaga dalam dan lebih banyak dan lalu menggebuk ke arah payung putih. Jotosannya yang laksana palu godam, masakan tidak sanggup menjebol payung putih yang hanya terbuat dari kertas, pikirnya. Tapi alangkah kagetnya elang setan ketika 1 gelombang angin yang keluar dari putaran payung putih membuat tangan kanannya seperti terpelintir. Sebelum dia sempat melakukan sesuatu, pinggiran payung putih yang berputar laksana gerinda raksasa itu menyambar ke arah pergelangan tangannya. Cras! Elang setan berteriak kesakitan. Lengan pakaiannya yang terbuat dari kain tebal robek besar. Pada ujung robekan terdapat cairan merah tanda daging. Lengannya ikut tersambar. Sakitnya bukan main. Dengan muka sepucat mayat, elang setan langkah mundur dan melihat lawan terluka. Putih Andini tidak mau memberi kesempatan. Gadis ini putar payung putihnya dengan sebat. Bagian runcing di pertengahan payung laksana ujung tombak yang berputar menusuk ke arah kening elang setan. Yang diserang cepat menghindar, tapi dia kecele. Serangan yang berupa tusukan itu ternyata hanya tipuan belaka, karena begitu Putih Andini menyentakkan gagang payung laksana kilat, pinggiran payung putih menderu ke arah batu tepat di pangkal leher elang setan. Celaka, jerit elang setan. Seumur hidup manusia satu ini membunuh lawan-lawannya dengan perkapalan yang tinggi dengan cepat dan mudah. Tapi hari ini dia
Tapi hari ini dia berhadapan dengan seorang gadis cantik jelita bersenjatakan payung dan dia tidak mampu menghadapinya. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba datang lagi serangan Putih Andini. Si gadis pergunakan payung hijau yang seolah tali gantungan. Tubuhnya diayun ke bawah, kakinya menyambar. Elang setan terhempas ke tanah, darah menyembur dari mulutnya akibat tegangan telak yang mendarat di dadanya. Saatnya aku menghabisi manusia setan satu ini, ujar Putih Andini. Dengan kertakan rahang, si gadis sentakkan tangannya memegang payung hijau. Tubuhnya berputar-putar melambai, lalu dia membuat gerakan menukik. Ujung payung hijau dihujamkannya ke batok kepala elang setan. 3 bayangan, tolong! Teriak elang setan karena saat yang diserang dia tidak mampu berbuat apa-apa. 3 bayang setan yang memang sejak tadi memperhatikan jalannya perkelahian dan tahu saudara angkatnya berada dalam bahaya besar secepat kilat melompat. 2 tangannya diulurkan untuk mencekal sepasang kaki Putih Andini yang masih mengapung di udara. Serangan 3 bayangan setan bukan serangan biasa. Sekali dia sempat mencekal salah satu kaki si gadis, maka dia akan mampu menanggalkan kaki itu dari persendiannya. Putih Andini bukan tidak maklum bahaya serangan lawan kedua itu. Dia terpaksa mencari selamat lebih dahulu. Serangan maut yang ditujukan pada elang setan hanya merobek leher baju tebal lawan dan menggurat sedikit daging bahunya. Masih berada di udara, Putih Andini dilipat kedua kakinya lalu mencekal gagang payung hijau. Bersamaan dengan itu, payung hijau dihantamkan ke arah kepala 3 bayangan setan. Lawan yang diserang keluarkan suara mendengus lalu menyusup ke balik putaran payung putih. Putih Andini berseru kaget ketika melihat tahu-tahu 3 bayangan setan berada di balik putaran payung putih dan menggempurnya dengan 2 jotosan sekaligus. Putih Andini tersentak dengan tangan kanannya. Payung putih menguncup kencang karena kepala 3 bayangan setan berada di belakang payung. Tak ampun lagi, kepalanya amblas dalam kuncupan payung. Seperti yang diketahui, manusia ini memiliki kesaktian kebal terhadap segala macam pukulan sakti dan senjata tajam. Tapi saat itu dia sama sekali tidak menerima pukulan atau susukan senjata. Yang mendapat serangan adalah jalan pernafasannya karena kepalanya tersangkut dalam payung. Dalam waktu singkat kakinya melejang jangkiang kemari, tangan menggapai-gapai seolah mencoba memukul. Namun saat itu Putih Andini telah melepaskan pegangan pada payung hingga sosok 3 bayangan setan melayang berputar-putar di udara. Jahanam, kurang ajar! Teriak 3 bayangan setan menggap-menggap. Saat itu dia merapal aji kesaktian ilmu yang dianekannya ini mengeluarkan raksasa kejadian dari batok kepalanya. Bersamaan dengan itu diadukan tinjunya ke kiri dan kanan satu sama lain seraya berteriak, hancurkan payung! 3 guratan kening di 3 bayangan setan mengeluarkan sinar berkilauan. Bersamaan dengan itu dari kepalanya keluar kepulan asap. Sebelumnya Putih Andini tidak pernah berhadapan dengan 3 bayangan setan, namun dia banyak tahu mengenai ilmu iblis yang dimiliki manusia ini berdasarkan keterangan guru dan beberapa tokoh silat di Pulau Andalas. Dia sendiri tidak dapat memastikan apakah payung yang menjadi senjata andalannya mampu menghadapi kesaktian lawan. Karenanya, begitu melihat ada kepulan asap keluar dari bawah payung, serta-merta dia gerakkan tangan kanan menarik gagang payung. Bersamaan dengan itu payung hijau tempat tergantungnya diletakkan di bagian rupa. Begitu payung hijau menguncup, si gadis tusukkan benda itu ke arah perut lawan. Sementara tangan kirinya bergerak mengembangkan payung putih. Semua yang dilakukan gerakan secepat kilat. Ketika ketiga kepulan asap di kepala 3 bayangan setan mulai membentuk sosok 3 raksasa bermuka seram, rambut riap-riapan, taring mencuat, sedang dada yang telanjang penuh bulu. Putih Andini dilipat gandakan tenaga dalamnya di tangan kanan dalam menusukkan payung. Ujung runcing payung hijau mendarat di ulu hati 3 bayangan setan dengan telak. Jubah hitamnya robek besar, tubuhnya terbanting ke tanah. Tapi tusukan payung itu tidak mampu menembus perutnya. Sebaliknya, ujung runcing payung hijau patah, membuat Putih Andini terberiak kaget. Setan alas ini benar-benar memiliki ilmu kebal luar biasa. Terpaksa aku menghindar dari perkelahian lebih jauh. Aku harus cepat-cepat memperbaiki payung yang patah. Urusan besar menghadang di depanku. Putih Andini cepat tarik tangan kanannya yang memegang payung hijau. Lalu tangan kirinya disentakkan. Payung hijau berputar deras. Tubuhnya melesat ke atas. Di bawah sana 3 bayangan setan berteriak, kejar, bunuh! 3 sosok raksasa kejadian melesat ke atas. 3 pasang tangan mereka menghantam. Namun Putih Andini yang bergelantungan pada payung putih sudah terlalu tinggi untuk dikejar. Apalagi saat itu dia telah sempat membuka 3 payung lagi untuk melindungi dirinya. Ilmu kesaktian raksasa angker yang keluar dari batok kepala 3 bayangan setan walaupun hebat luar biasa tapi mempunyai keterbatasan untuk menjangkau sasaran yang telah terlalu jauh. 3 bayangan setan usap-usap perutnya yang tadi terkena tusukan payung hijau. Memandang ke udara, dia segera menggeram dan memaki panjang pendek. Saat itu dilihatnya Putih Andini tengah mengembangkan payung merah lalu berpindah ke payung itu melayang makin jauh. Kita gagal besar, kata elang setan yang tegak di samping saudara angkatnya lalu mengepalkan tinju. Kita tidak dapat mencari apa yang terjadi dengan mayat pendekar 1-2. Kita juga tidak berhasil mendapatkan gadis itu. Apa akal kita sekarang? 3 bayangan setan usap bagian kepalanya yang sulah. Mata kanannya yang besar dipenyamkan. Dari lereng bukit itu dia memandang ke tengah lautan. Hanya ada satu cara untuk mencari selamat. Kau ingat Ki Ageng Unggul Mulyo, bekas juru rias istana yang memiliki ahli membuat topeng di Bantul itu? Elang setan tidak mengerti. Apa hubungan orang tua itu dengan urusan kita? Tanyanya. Justru erat sekali, jawab 3 bayangan setan. Ayo kita ke sana sekarang juga. Kedua orang itu segera melangkah ke tempat mereka meninggalkan kuda masing-masing.
Dalam ruangan pertemuan yang besar itu hanya terdapat 2 buah kursi dari batu, terletak berhadap-hadapan mengapit sebuah meja batu pualam yang di atasnya ada jambangan bunga. Bak jambangan maupun bunganya terbuat dari sejenis karang, yang membuat bunga dari kerang terlihatan menyerupai bunga hidup sesungguhan. Kursi batu sebelah kanan selain lebih besar dan tinggi juga sebelah kanan selain besar, juga memiliki ukiran bagus berupa ikan lumba-lumba besar yang tegak agak mengelengkung. Bila seseorang duduk di atas kursi batu ini, maka kepalanya seolah dilindungi oleh kepala ikan. Wiro telah melihat kursi seperti itu di ruangan besar pertama kali dia memasuki tempat itu. Kursi satunya yang ada di sebelah kiri memiliki bentuk yang sama. Di sebelah kanan hanya saja kecil dan lebih rendah. Seluruh ruangan tertutup tirai tebal berwarna biru. Di langit itu, ruangan sebelah tengah ada sebuah batu putih aneh yang memancarkan cahaya berkilau. Cahaya dari batu inilah yang menerangi seantero ruangan besar itu. Wiro menghirup napas dalam-dalam. Ruangan itu berbau wangi semerbak. Udaranya sejuk nyaman. Silakan mengambil tempat duduk di kursi sebelah kiri, memberitahu salah seorang dari 4 gadis berpakaian hitam ketat yang membawa Wiro ke ruangan itu. Ratu akan segera datang di tempat ini. Pendekar 212 anggukkan kepala. 4 gadis kemudian menyelinap di balik tirai baru dan lenyap. Wiro memandang berkeliling lalu melangkah seputar ruangan. Setiap sudut diperiksanya. Aneh. Dari mana jalan aku masuk tadi? Dari mana pula bagian tempat 4 gadis tadi menyelinap pergi? Setiap bagian tirai di baliknya, tetapi dia hanya menemukan dinding batu hitam. Jangan-jangan aku telah kena dijebloskan dalam penjara yang keadaannya lebih lumayan dari ruang penantian terkutuk itu. Kalau benar aku dipenjarakan lagi di tempat ini, aku tak segan-segan mengencinginya. Kalau perlu aku buang hajat besar di sini, biar tahu rasa. Begitu Murisinto Gandam berkata dalam hati sambil senyum-senyum sendiri. Lalu dia berusaha mengingat-ingat telah berapa lama dia berada di tempat itu, namun otaknya tak mampu menduga. Tempat celaka ini punya hitungan hari aneh dengan dunia luar sana. Lalu tiba-tiba saja Murisinto Gandam menjadi kecut. Bagaimana kalau aku tidak pernah keluar selama-lamanya di tempat ini? Wiro garuk-garuk kepala berulang kali. Teringat dia pada tugas penting untuk mendapatkan 3 kitab putih wasiat dewa yang sampai saat ini masih gelap di mana beradanya. Nelayan berpenyakit cacar sialan itu, maki Wiro. Hampir putus tanganku disambar ikan hiu itu. Wiro perhatikan tangan kanannya yang pernah luka. Tiba-tiba terbayang wajah cantik bidadari angin timur di pelupuk matanya. Gadis itu, aku tidak dapat melupakannya. Waktu berdua-duaan di dalam telaga. Bidadari, di mana kau saat ini? Aku kangen sekali kepadamu. Tiba-tiba tirai biru di dinding sebelah kanan tersingkap. Bidadari angin timur, kaukah itu? Karena tengah mengenang gadis yang dirindukannya itu, ucapan itu lepas begitu saja tanpa disadari oleh pendekar 212. Ketika dia berpaling ke kanan, yang tegak di tempat itu memang seorang perempuan secantik bidadari, mengenakan pakaian sangat ketat terbuat dari manik-manik berwarna merah berkilauan yang ada pada bagian dada serta pinggulnya yang terbelah. Di tangan kanannya dia mendadak bertambah harum oleh bau Ratu Duyung yang baru masuk. Kau menyebut nama seseorang, ujar Ratu Duyung. Maafkan aku, kata Wiro garuk-garuk kepala. Kau tengah melamuni seseorang. Wiro tertawa lebar. Kembali dia garuk-garuk kepala. Ratu Duyung melangkah mondar-mandir di hadapan Wiro seberapa lamanya. Sesekali dia melirik ke arah pemuda itu, diam-diam mengetahui sepintas. Walau sepintas pemuda ini seperti orang tolol, suka cengengesan, tapi wajahnya ternyata tampan. Apalagi kini kulitnya telah kembali ke bentuk aslinya. Wiro sendiri diam-diam memperhatikan kebagusan tubuh sang ratu dengan mata tak berkedip. Walau mengagumi pendekar 112, Ratu Duyung tidak menyembunyikan rasa sukanya melihat sikap seenaknya Murisinto Gandam. Dalam hati dia menggerendeng. Pemuda satu ini benar-benar kurang ajar. Dia duduk di kursi batu di mana seharusnya aku duduk. Aku harus menegurnya, mengingat dia sekarang merupakan sebagai tamu yang kehormati. Bagaimana caranya menyuruhnya berdiri dari kursi itu tanpa membuatnya terasa tersinggung? Sambil terus melangkah, Ratu Duyung bertanya, mungkin anak buahku yang mengantar kau sini lupa memberitahu di mana kau harus duduk. Astaga, Wiro pura-pura terkejut. Maafkan aku, anak buahmu memang memberitahu, tapi aku yang sedang kacau pikiran hingga lupa. Wiro berdiri di kursi batu besar. Sandaran dan bagian kursi yang barusan didudukinya dibersihkannya dengan tangan. Lalu dia membungkuk mempersilahkan sarang ratu. Ratu Duyung jengkel, ada geli juga, ada melihat kelakuan pemuda itu. Wiro menunggu sampai sang ratu duduk di kursi batu besar itu. Dia kemudian duduk di kursi batu yang kecil. Kau mengatakan sedang kacau pikiran. Ratu Duyung membuka pembicaraan. Betul sekali, jawab Wiro polos. Pikiran kacau adalah salah satu sumber kelemahan manusia yang bisa membawa kelengahan, mengundang datangnya malapetaka. Aku memang tengah berlaku lengah dan dalam menghadapi malapetaka. Aku tidak tahu apa artinya aku berada di ruangan ini. Mungkin ini salah satu bentuk lain dari penjaramu. Ratu Duyung tersenyum. Kau pernah berbuat salah, ditawan dan dihukum. Tapi sekarang kau kembali sebagai tamu yang kami hormati. Kalau begitu aku mengucapkan terima kasih. Terima kasihku banyak sekali untukmu, Ratu. Kau telah menyelamatkan aku waktu tenggelam di laut, mengobati luka sambaran ikan hiu di lenganku, mengembalikan sepasang mataku. Entah kebaikan apa lagi yang akan kuterima darimu.
Jangan terlalu banyak membagi kebaikan padaku, Ratu Duyung. Aku khawatir tidak bisa membalas semua budi baikmu itu. Ratu Duyung pura-pura usat hidung dan mulutnya, padahal dia tengah berusaha menyembunyikan tawa mendengar semua ucapan Wiro tadi. Ratu, aku mendapat penjelasan dari anak buahmu bahwa kau hendak memberikan wasiat padaku. Jika ini benar, tentu saja aku ingin tahu wasiat apa. Namun jika itu tidak betul, aku mohon bisa meninggalkan tempat ini secepatnya. Selama berada di sini banyak pelajaran baik yang telah kudapat. Aku sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ratu Duyung letakkan cermin bulatnya di pangkuan lalu berkata, sewaktu sobatmu Dewa Ketawa berada di sini, kami telah mengetahui kau membekal satu tugas besar dan berat, mencari sebuah kitab sakti bernama Kitab Putih Wasiat Dewa. Wiro mengangguk. Bagaimana Ratu bisa mengetahui? Padahal Ratu jarang sekali meninggalkan tempat ini. Ratu Duyung mengambil cermin bundar di pangkuannya. Hampir semua yang terjadi di luaran dalam kejauhan tentu bisa kupantau lewat cermin sakti ini. Waktu kau masih di pantai, sibuk mencari perahu tumpangan, aku dan Dewa Ketawa sudah melihat gerak-gerikmu lewat cermin ini. Pendekar Rosatudo Wiro Sableng jadi ternganga saking herannya mendengar keterangan itu. Matanya memandang tak berkedip pada cermin yang ada di tangan sang ratu. Kalau begitu, Wiro garuk-garuk kepalanya. Aku tahu apa lanjutan ucapanmu, Pendekar Rosatudo. Kau pasti menduga aku mengetahui di mananya beradanya Kitab Putih Wasiat Dewa itu. Betul sekali. Dapatkah kau melihat ke dalam cermin dan memberitahu padaku? Banyak hal bisa dilihat lewat cermin ini, tapi betapapun hebatnya, sebagai benda fana cermin itu tetap memiliki keterbatasan. Cermin ini tidak mampu mengetahui di mana beradanya Kitab Putih Wasiat Dewa. Wiro Sableng menarik nafas panjang dalam wajahnya tanpa kecewa. Jangan lekas putus asa, Pendekar Rosatudo. Cerminku memang tidak bisa mengetahui langsung. Ini disebabkan karena Kitab Putih Wasiat Dewa itu bukan kitab sembarangan. Kekuatannya yang dahsyat membuat cermin saktiku tidak mampu melakukan sambung getar secara sempurna. Namun, secara tersama di mana kemungkinan beradanya kitab itu? Selain jauh sebelum kau dan kawan-kawanmu Dewa Ketawa datang kemari, aku sudah mengetahui sedikit cerita tentang asal-muasal kitab itu. Wiro teringat pada penjelasan Ratu Duyung pada hari pertama dia berada di tempat itu. Aku ingat pada hari pertama aku di sini, Dewa Ketawa mengatakan kalau Kitab Putih Wasiat Dewa itu berada di daratan Tiongkok. Apa betul? Ratu Duyung mengangguk. Berarti apapun yang tertulis dalam kitab itu dalam huruf Cina. Wah, bagaimana mungkin aku bisa membacanya? Ujar Wiro saya menggaruk-garuk kepala. Pendekar Rosatudo, melihat itu kitab itu saja kau belum. Tahu pun beradanya di mana, kau belum. Mengapa sudah memikir segala macam isinya? Ujar Ratu Duyung pula. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, seandainya aku nanti mendapatkan kitab itu, percuma saja. Atau mungkin kau bisa menjadi juru bahasaku. Ratu Duyung tersenyum. Senyum itu membuat wajahnya tambah cantik. Tapi menurutku bidadari angin timur jauh lebih cantik. Pendekar Rosatudo, agar jelas bagimu biar aku ceritakan asal-usul yang kau ketahui mengenai buku itu, kata Ratu Duyung pula. Lalu sang ratu menuturkan sekitar 1 abad silam, seorang sakti di tanah Jawa diundang oleh Raja Tiongkok untuk berkunjung ke daratan Cina. Selain menjalin persahabatan, juga rencana untuk saling tukar ilmu kepandaian. Orang sakti ini konon dipanggil dengan sebutan Kanjeng Sri Ageng Musalamat. Entah apa sebabnya, Sri Ageng Musalamat dan rombongan tak pernah ke tanah Jawa. Kabarnya dia bermukim di Tiongkok, kawin dengan penduduk setempat dan menjadi salah seorang tokoh silat sangat disegani. Karena ilmunya yang sangat tinggi, maka Kaisar sering meminta bantuan Sri Ageng Musalamat termasuk para anak buah seperguruannya, terutama dalam menempas kelompokan penjahat yang bertebaran hampir di sepelosok pada masa itu. Hubungannya dekat dengan Kaisar membuat banyak petinggi merasa iri dengki terhadap Sri Ageng Musalamat. Maka disusunlah satu rencana busuk dengan menggunakan surat palsu. Sri Ageng Musalamat difitnah berkelompok membantu kaum pemberontak bangsa Mongol untuk mengembangkan Kaisaran Tiongkok yang berkuasa. Kaisar marah besar. Sri Ageng Musalamat ditangkap dan dijatuhi hukuman pancung. Anak buah dan murid-muridnya ditumpas habis. Namun ada seorang yang selamat, kata Ratu Duyung melanjutkan penuturannya. Orang ini bernama Ki Hok Kui. Pada waktu itu, meski baru sekitar 30, tapi boleh dikatakan dia sudah mewarisi hampir seluruh kepandaian Kanjeng Sri Ageng Musalamat. Rimba persilatan Tiongkok memberinya gelar hebat yaitu Tiat Tau Hou, yang berarti harimau kepala besi. Pada waktu Sri Ageng Musalamat dan para murid serta anak buahnya yang ratusan jumlahnya dibantai, Ki Hok Kui sedang mengadakan perjalanan di daratan timur Tiongkok. Ketika orang-orang yang dengki itu mengetahui Ki Hok Kui masih hidup, mereka merasa sangat khawatir kalau yang satu-satunya murid Sri Ageng Musalamat ini akan melakukan balas dendam. Selain itu, orang-orang tersebut juga kasak-kusuk mencari sebuah kitab milik sakti milik Sri Ageng Musalamat yang tidak berhasil ditemukan. Kitab itu adalah Kitab Putih Wasiat Dewa, sebuah kitab berisi ilmu langka hampir tanpa tandingan. Orang-orang itu sama memastikan bahwa kitab itu berada di tangan Ki Hok Kui. Maka satu rombongan besar dari kirim ke timur untuk mencarinya. Ki Hok Kui alias harimau berkepala besi dihadang di dekat Nancang. Namun berkat pertolongan seorang sahabat, dia berhasil meloloskan diri lewat anak sungai yang sekiang dan menghilang di pantai timur Tiongkok sekitar Saichou.
Berarti kitab sakti itu masih berada di dataran Tiongkok, ujar Wiro sambil menatap tajam pada Ratu Duyung. Sang ratu menggeleng. Seperti aku ceritakan tadi, harimau kepala besi Ki Hok Kui adalah murid kesayangan Sri Ageng Besalamat, merupakan murid paling pandai dan mewarisi hampir semua ilmunya. Di samping itu, dari sang guru dia juga belajar bahasa Jawa kuno. Karena itu dia mampu membaca isi kitab Putih Wasiat Dewa. Jadi kitab itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno? Tanya Wiro yang ingin menegaskan. Betul sekali, jawab Ratu Duyung. Lalu apa betul kitab itu berada di tangan si harimau kepala besi juga? Rupanya Kanjeng Sri Ageng Musalamat punya firasat bahwa satu malapetaka besar akan terjadi atas dirinya, keluarga serta anak buah dan anak murid seperguruannya. Maka tanpa ada orang lain yang tahu, kitab Putih Wasiat Dewa diserahkannya pada Tiat Hou alias Hantimo berkepala besi. Berarti orang ini sudah membaca isinya dan mempelajarinya, ujar Wiro. Hal itu tidak bisa dipastikan. Yang jelas, selama dia memegang kitab sakti itu, dia selalu diburu oleh orang kaisar yang jahat, jawab Ratu Duyung. Lalu meneruskan, suatu hari sahabat yang pernah menolong Ki Hok Kui melarikan diri tertangkap. Setelah disiksanya, akhirnya dia memberitahu di mana bersembunyi murid si Sri Ageng Besalamat itu. Si sahabat kemudian dibunuh secara keji. Tempat persembunyian Ki Hok Kui digerebek. Terjadi pertempuran hebat. Kabarnya sebelum berhasil meloloskan diri, harimau kepala besi membunuh perwira tinggi, pemimpin pasukan pengejar itu. Ikut tewas 2 orang tokoh silat serta beberapa orang prajurit. Orang-orang kaisar marah besar. Bala bantuan didatangkan. Sementara Ki Hok Kui melarikan diri menuju muara sungai. Dari sini dengan jurusan sebuah jungkung, dia mengarungi lautan luas. Tujuannya hanya satu, menuju tanah Jawa. Sulit dipercaya, hanya dengan sebuah perahu kecil Ki Hok Kui mampu mengarungi samudera luas dengan membawa satu benda sangat berharga. Rupanya orang-orang kaisar berhati culas masih belum puas. Mereka terus menyelidik. Beberapa hari kemudian mereka berhasil mengetahui bahwa Ki Hok Kui telah kabur dengan sebuah jukung. Satu kapal kayu besar disiapkan untuk mengejar. Karena dia bukan seorang pelaut, maka Ki Hok Kui tidak pernah mencapai pantai utara Pulau Jawa, tempat kelahiran gurunya, tapi justru tersesat ke pantai selatan. Di dekat sebuah pulau, orang kaisar berhasil mengejarnya. Setelah perkelahian hebat dan perahu kecilnya tenggelam, Ki Hok Kui berenang ke daratan pulau terdekat. Orang-orang kaisar terus memburu. Entah apa yang sedang terjadi, Ki Hok Kui kemudian lenyap di pulau itu. Mungkin dia terbunuh dan kitab wasiat itu dirampas oleh orang-orang kaisar, ujar Wiro. Tidak ada petunjuk yang menunjang dugaan itu. Kabarnya orang-orang kaisar kembali dengan kecewa besar. Mereka tidak menemukan Ki Hok Kui, juga kitab sakti yang diburu oleh orang itu. Ki Hok Kui sendiri tidak pernah terdengar kabar beritanya lagi. Wiro termenung sesaat. Dia ingat pada buku lilin yang ada di ruangan besar. Lalu, apa hubungan buku lilin yang ada di tempatmu itu dengan kitab yang asli? Bertanya Wiro. Aku pernah mendapat mimpi melihat kitab itu. Walaupun samar-samar aku berusaha membuatnya. Siapa tahu aku berjodoh dengan kitab itu walau aku tidak menginginkannya. Susah juga mencari kitab wasiat itu, kata Wiro sambil garuk kepala. Ratu, apa kau tidak punya petunjuk lain yang bisa menolong? Aku ditugaskan oleh 3 tokoh silat tanah Jawa untuk mendapatkan buku itu. Karena kabarnya ada satu kitab tandingan bernama Kitab Wasiat Iblis, yang jika jatuh ke tangan orang jahat, pasti dia akan menguasai dunia persilatan dengan semena-mena. Hanya kitab Putih Wasiat Dewa yang agaknya mampu menghadapi kitab iblis itu. Aku akan coba melihat mundur pada hari sebelum kau muncul dan menjelang kedatanganmu ke sini, jawab Wiro Ratu Duyung. Lalu diambilnya cermin sakti itu yang ada di pangkuannya. Ratu Duyung menatap paras pendekar 12 sesaat lalu berkata, aku akan melihat ke dalam kaca sakti dan mengatakan apa yang kulihat. Selama aku melakukan itu, jangan sekali kau mengeluarkan suara atau bertanya. Kau mengerti pendekar 12? Wiro anggukkan kepala. Sang ratu memandang ke dalam cermin bulat. Perlahan sepasang matanya yang biru bagus dipejamkan. Ini aneh lagi, membati Wiro yang memperhatikan. Yang namanya melihat itu, 2 mata pastinya dibuka lebar-lebar. Dia justru pejamkan kedua matanya. Aku melihat sebuah sumur di bukit luar Kartusuro. Lalu sang ratu terbuka dan ucapan itu meluncur dari mulutnya. Ada 2 orang bermuka iblis di dekat sumur. Tampaknya mereka sengaja berjaga-jaga. Itu pasti 3 bayangan setan dan elang setan, kata Wiro dalam hati. Orang yang ketiga muncul, tinggi tegap, berwajah gagah tapi congkak. Dia mengenakan mantel hitam. Mereka bercakap-cakap. Terjadi perkelahian. 2 lawan 1. Orang tinggi tegap berwajah congkak mengenakan mantel hitam. Siapa lagi kalau bukan? Aku melihat ada gambar gunung dan matahari pada bagian dada bajunya. Dugaanku tidak meleset. Manusia itu ternyata memang benar anjing jahanam berjuluk Pangeran Matahari. Wiro kepalkan kedua tinjunya, lalu pasang telinga mendengar kelanjutan keterangan Ratu Duyung. Ada kepulan asap, ada 3 sosok raksasa keluar dari batok kepala salah seorang pengeroyok. Orang bermantel terdesak hebat, hampir celaka. Tapi tidak, dia berhasil menotok tubuh lawan. Lalu, orang bermantel itu masuk ke dalam sumur. Sampai di situ Ratu Duyung berhenti berucap lama. Wiro menunggu, hampir dia tidak sabaran membuka mulut hendak bertanya. Namun sesaat kemudian, tampak bibir merah sang ratu membuka.
Muncul seorang nenek berjubah kuning yang mukanya dirias tak karuan. Perempuan ini melepaskan totokan dua orang di tepi sumur. Sekarang muncul kembali orang bermantel. Dia keluar dalam sumur. Terjadi keributan. Si nenek menyerang orang bermantel, dan dari dada orang bermantel melesat satu cahaya angker berwarna hitam. Tubuh si nenek mencelat, tergelimpang di tanah, tewas mengerikan, dengan bagian tubuh jadi tulang belulang hangus gosong. Tidak salah dugaan para tokoh, kata pendekar darah 212 dalam hati. Kitab wasiat iblis telah dikuasai oleh Pangeran Matahari. Wiro menarik napas dalam dan melihat sepasang mata biru Ratu Duyung yang terbuka. Wajah yang cantik keringatan. Dia mengeluarkan sehelai sapu tangan lalu menyeka keringat pada bagian kening di bawah mata serta dagu. Ratu, turut keteranganmu, kitab wasiat iblis sudah dikuasai oleh Pangeran Matahari dengan Merapi. Ratu Duyung mengangguk. Apa yang bisa kulihat dalam cermin itu sakti masih berlanjut. Kau masih ingin mendengarkanku? Tentu saja Ratu. Tapi jika kau merasa capek, silakan istirahat. Aku akan menunggu. Ratu Duyung tersenyum. Dia pejamkan kedua matanya kembali. Tampak sebuah telaga. Ada seseorang berpakaian biru. Aku juga melihat kau di tempat itu, Pendekar 212. Murid Situ Gendeng sampai bangkit berdiri dari kursinya saking terkejut. Celaka jika dia melihat semuanya dan membeberkannya. Wajah murid Situ Gendeng berbuah dan tangannya menggaruk kepala berkali-kali. Ada yang tidak beres. Cermin saktiku mengalami kesulitan. Keadaan sekitar telaga terlihat sangat samar. Wiro merasa lega dan duduk kembali di kursi batu. Ratu Duyung membuka kedua matanya, menatap ke arah Wiro. Sepertinya ada seberkas cahaya keluar dari bola mata biru itu. Perempuan muda yang berwajah cantik jelita itu. Gadis berbaju biru di telaga, ujar sang ratu. Apakah dia yang kau panggil dengan sebutan bidadari angin timur waktu kau melamun tadi? Wiro tak menjawab. Kalau sang ratu sudah tahu, apa gunanya menjawab? Begitu murid Sinto Ganda berpikir, apa hubunganmu dengan gadis itu, Pendekar 212? Bertanya Ratu Duyung. Nada suaranya seperti cemburu. Membatin Pendekar 212. Kalau kau tidak mau menjawab, tidak jadi apa. Aku akan meneruskan melihat dalam cermin sakti. Ratu Duyung arahkan pandangannya pada cermin yang dipegangnya. Begitu dia memejamkan matanya maka kembali mulutnya menutur. Pendekar 102, kau terlihat di dekat sumur di lereng bukit bersama seorang gadis berpakaian biru itu. Sesuatu terjadi dalam keadaan tertotok. Apa yang dikatakan Ratu Duyung selanjutnya tidak begitu diperhatikan Wiro, karena dia mengalami dan tahu sendiri apa yang terjadi selanjutnya. Dia baru tersentak ketika mendengar ucapan sang ratu selanjutnya. Aku melihat puncak sebuah gunung. Ada bayangan seseorang di pintu sebuah bangunan. Ternyata lelaki bermantel itu. 2 orang mendatanginya. 3 bayangan setan dan elang setan. 2 orang ini menyerahkan sesuatu pada orang yang bermantel. Yang satu berbentuk hitam pekat, tak jelas itu apa adanya. Namun yang satu sebuah senjata bermata 2 yang memancarkan sinar berkilauan. Sebuah kapak. Pendekar 212 setengah terlompat dari duduknya. Kalau tidak lekas menguasai dirinya, hampir saja dia memukul dengan kursi batu yang didudukinya. Sambil mengepalkan tinju, murid Sinto Ganda bersumpah dengan suara ditekan. Jahanam, 2 senjata mustikaku diserahkannya pada manusia keparat itu. Kapak maut naga geni 212 dan pasangan batu hitam ternyata berada di tangan Pangeran Matahari, musuh besarku. Benar-benar kurang ajar. Wiro melangkah mondar-mandir di ruangan itu sampai dia mendengar Ratu Duyung menegur. Pendekar 212, apakah kau masih ingin mengetahui kelanjutan penglihatanku lewat cermin, atau kita sudahi saja semua ini? Maafkan aku Ratu Duyung. Aku sangat terkejut. Tidak menyangka kalau 2 senjata mustika milikku itu jatuh ke tangan Pangeran Matahari, musuh besarku sejak bertahun-tahun silam. 2 manusia setan alas itu ternyata adalah kaki tangan Pangeran Matahari. Wiro mengusap wajahnya. Setelah itu, dia duduk ke kursi batu baru. Ratu Duyung pejamkan mata dan kembali melihat ke dalam cermin saktinya. Gadis berbaju biru tawanan 3 bayangan setan dan elang setan berhasil meloloskan diri setelah menghajar elang setan sampai babak belur. Cerminku kehilangan sambungan getar. Aku tak dapat melihat apa-apa. Tunggu dulu. Aku melihat laut. Ada sebuah perahu putih. Kau berada di atasnya bersama seorang laki-laki korengan, pakaian caping dan mukanya ditutup dengan cadar. Kurasa tak perlu kulanjutkan karena kau tahu sendiri apa yang terjadi kemudian. Tapi tunggu, aku melihat ada sebuah perahu lagi melesat, mendampingi perahu putihmu. Kau dalam keadaan tak berdaya, terjepit tangan kanan pada lantai perahu. Perempuan perahu yang satu itu ternyata seorang gadis. Adalah gadismu, si baju biru itu. Dia seperti mencari-cari, tapi wajahnya menunjukkan kegelisahan. Sayang, dia tidak sempat mengetahui kalau kau berada di perahu putih itu. Perahunya membelok dan menghilang di kejauhan. Ratu Duyung membuka kedua matanya, menatap Pendekar 212 sesaat lalu berkata, hanya itu yang bisa kulihat dalam cermin saktiku.